Seorang laki-laki berumur 27 tahun, Oh, laki-laki. seorang MC, Oh, MC nggih. ya, yang sedang ditutup rezekinya Oh. oleh teman MC-nya sendiri atau teman saingannya sendiri. Oh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri Saya, Kim Acan, yang akan berbagi informasi untuk sebuah ramalannya Kim Acan. Ngaten ya Ki ya. Nah, di sini kan Kim Acan sering sekali menginformasikan kepada penontonnya Pintu Misteri bahwa kita itu harus berpikiran positif. Betul. Jangan sampai kita itu berpikiran negatif. Kita juga harus bisa menjaga harmonis atau nilai-nilai yang positif gitu ya Ki ya. Kalau berkeluarga jangan berantem. Karena hal tersebut mampu untuk menarik rezeki-rezeki. Nah, berkaitan dengan sebuah rezeki, ini Mas Jawir mengingat Kim Acan melihat lebih lanjut Iki. Nah, ciri-ciri orang yang akan dijauhi dengan rezeki. Nanti semoga dengan ini kan bisa berintrospeksi. Kita bagian-bagian dari situ tidak. Kalau seandainya ternyata terlihat sama Kim Acan hal tersebut mengakibatkan dijauhi rezeki, ya jangan sampai ciri-ciri itu ada pada diri kita, Rek. Diperbaiki. Ngaten nggih? Kim Acan apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun. Nah, penontonipun Pintu Misteri pripun kabare, Rek? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa, selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, diparingi selalu kesehatan, ketenangan hati dan pikiran. Orang yang tenang hati dan pikiran itu susah, Rek. Betul. Tapi kalau sudah mendapatkan ketenangan pasti enak. Ya. Dan untuk saudara tak terlihat di Mas Jawir yang berada di 9 tempat, waduh, matur nembah nuwun partisipasinya sampai saat ini membuat Pintu Misteri, waduh, geger. Para konten kreator geger melihat YouTube-nya Pintu Misteri, terutama pada komentarnya. Ini bener atau tidak toh iki yang komentar ini? Oh no ya Ki ya. Kalau seandainya subscriber siluman itu ada, penonton siluman itu ada. Tetapi di Pintu Misteri yang benar-benar siluman ya benar-benar. Dia komentar, dia nonton, dia juga subscribe. Yaitu saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Kim Acan yang sudah berada di 9 tempat. Tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi, nanti kalau sudah 10 janji Kim Acan untuk menjelaskan saudara tak terlihat. Matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Kim Acan yang sudah berpartisipasi sampai saat ini. Semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses keinginan untuk naik tingkatan. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa juga. Kagem sedayanipun melambai. Tepuk tangan. Wah, kiss bye. Saudara tak terlihat nih Mas Jawir, matur nembah nuwun, rahayu. Kim Acan, wonten tambahan kagem parfum Sang Jagat. Kita pakai dulu untuk hari ini. Saya mau warna hijau. Hijau ngoten nggih, monggo. Mas Jawir mau tambel sing kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak samudra. Alhamdulillah ya Allah. Lek Mas Jawir niki habis ndamel parfum Sang Jagat, paket komplit. Banyu mustika mboten kesupen. Ojo sampai kesupen iki, Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sing ngantuk-ngantuk langsung melek motone. Di samping itu tambah ngerenyes, tambah ces. Ya. Sampun. Ya. Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu. Dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan. Yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang-orang yang belum layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sudah mencoba untuk me-WhatsApp admin tapi tidak dijual oleh admin. Karena ada alasannya. Karena kalian mempunyai 3 sifat ini yang masih melekat di tubuh kalian. Yang pertama, sifat egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Mau dibayar berapapun tidak akan pernah saya jual. Karena belum layak untuk didapatkan orang-orang yang mempunyai 3 karakter itu. Ya, jadi harus diperbaikin dulu. Karena ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memilikinya. Di sini saya hanya membutuhkan nama lengkap dan golongan darah saja. Untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis, bukan nama hits kalian saat ini. Dan begitu juga golongan darah. Kalau kalian tidak tahu golongan darah kalian, silakan cari waktu untuk memeriksa golongan darah kalian. Jangan mengarang bebas, jangan asal-asalan. Karena kalau dari awal asal-asalan, itu pun hasilnya juga akan asal-asalan. Ya. Satu hari saya hanya bisa membuat 15 botol saja. Selebihnya silakan mengantri sesuai jadwal yang ditentukan oleh admin 1 dan admin 2. Ya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini tetap saya doakan, saya bermohon kepada Tuhan. Ya, saya bermohon kepada Tuhan supaya saudara-saudaraku di luar sana terlepas dari permasalahan-permasalahan duniawi. Amin ya Allah. Ya. Karena Tuhan yang memberi, parfum Sang Jagat membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isi dengan kekuatan doa kalian. Kalau belum kuat mental kalian, jangan pernah order. Kalau belum kuat membersihkan aura negatif dalam tubuh, kalau belum kuat akan terseleksi orang-orang jahat dan orang-orang baik, jangan. Ya. Jangan pernah memesan parfum Sang Jagat, apalagi minyak kasturi. Ya. Kalau mental kalian belum kuat untuk sukses, untuk rame usahanya, untuk mencapai lebih baik lagi, jangan order minyak kasturi. Karena orang sukses itu tidak santai. Orang santai tidak sukses. Betul, Bu. Kalau sudah memakai minyak kasturi, terutama pedagang ya, ya udah pasti kurang istirahat, kurang tidur, badan remuk, capek, sudah pasti. Saya tidak mau orang yang memesan minyak kasturi minta bermohon kepada Tuhan supaya usahanya rame. Setelah usahanya rame, lupa ibadah. Terus mengeluh, aduh rame banget sih, aduh badan saya capek, aduh kurang tidur. Berarti mental belum kuat. Siapkan dulu mental. Makanya kenapa admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan itu. Karena hanya orang-orang yang sifat dan karakternya baik, hanya orang-orang yang mentalnya bagus akan dibantu. Selebihnya mohon maaf, kalian belum cocok itu. Silakan menjalani kehidupan. Dan satu hal lagi, saya sudah membongkar rahasia terbesar dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu dan atas ridho Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Ya. Di sini ada tetesan air mustika Ibu Ratu Segoro Kidul. Yang mana saya memberi nama Banyu Mustika. Ya, inilah rahasia yang saya bongkar. Kecantikan, ketampanan para raja dan putri-putri zaman dahulu kala, sehingga mereka mempunyai inner beauty dan karisma yang sangat besar. Alhamdulillah. Menggunakan banyu mustika. Yang mana kalian bisa merasakannya sendiri nanti. Ya, kalau dipakai oleh perempuan itu inner beauty dalam tubuh akan keluar. Ya, kalau laki-laki itu karisma akan keluar. Ya. Di sini untuk banyu mustika saya hanya memerlukan nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis, bukan nama hits ya. Dan juga saya butuhkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Harus lengkap
dan jelas. Betul. Ingat, harus lengkap dan jelas. Kalau masih ragu dan takut salah, silakan tanya ke admin. Betul. Ya. Dan juga Banyu Mustika ini sebenarnya setiap manusia mempunyai inner beauty dalam tubuhnya. Dari lahir pun mereka mempunyai ini. Sudah aja. Tapi kebanyakan orang-orang tertutup oleh sifat dan tingkah laku dan pergaulan orang-orang di luar sana. Jadi Banyu Mustika akan mengaktifkan dan membantu aura positif dalam tubuh. Yang auranya sudah bagus, semakin bagus. Yang auranya tidak bagus, akan kita bantu menjadi bagus. Tapi kalau yang hatinya busuk, maaf, saya tidak akan bisa bantu. Cuman hati yang busuk yang tidak bisa diperbaiki. Betul. Ya, semoga saudara-saudaraku di luar sana jauh dari yang namanya hati busuk. Karena tidak ada yang bisa memperbaiki kecuali alam semesta memperbaiki dengan berbagai permasalahan dulu, baru dia bisa mengerti. Baru aura yang hati busuk itu akan melulu menjadi mendaur ulang kembali menjadi orang biasa dan tidak menghakimi orang lain. Ya. Dan ada beberapa yang sudah memesan parfum Sanjagat, minyak kasturi dan Banyu Mustika. Para saudara-saudara saya spiritual di luar sana. Ketahuan. Ya. Apa-apa. Ya. Dia senang menggunakan parfum Sanjagat juga. Oh, pakai ngaten gitu. Pada saat menerawang orang dia menggunakan itu sehingga penerawangannya jelas, bagus. Jadi kalian bisa memilah-milih mana yang bisa dibantu, mana yang tidak. Bagus. Berarti positif ya. Dan juga minyak kasturi. Minyak kasturi diolesin di keris-kerisnya segala macam dan didoain, dipuasain, bagus. Kalau yang bagus saya baguskan. Parfum Banyu Mustika dipakai juga setiap ketemu klien, setiap setelah beribadah digunakan bagus. Kalau selama digunakan dengan yang bagus saya setuju. Tapi asalkan jangan digunakan yang tidak baik, itu akan pergi sendiri. Jurit-jurit saya. Betul, kalau ya Rek ya. Jadi semuanya boleh ke order medianya Ki Macan. Dan jika kalian terinspirasi, terutama para spiritual atau praktisi-praktisi, asalkan bertanggung jawab dan membawa kebaikan, ya senda apa-apa ya silahkan membuat ya Ki ya. Tapi jangan jadi yang busuk hati. Orang yang busuk hati pasti bilang sama murid-muridnya, ayo ya toh, halah opo kuwi, halah jatahnya nggak anu mustika, kenapa kok itu ada mustika pantai selatan loh, ini Ki Macan pinjem mustikanya Ibu Kanjeng ya Ki ya. Bukan pinjem aja biar, tapi mustika itu datang sendiri untuk menyelupkan dan pergi lagi. Untuk memberikan berkatnya, ngoten ya Ki ya. Wah, nanti kalau kita bilang begitu karena ada jalurnya sendiri, mereka tambah tidak percaya Ki. Ya Ki kok? Ya, yang mengerti saja. Yang mengerti ya Ki ya. Karena mereka ilmunya tidak jauh, makanya kenapa di saat bilang ada mustika Ibu Kanjeng, halah memang gampang loh. Ya Ki ya. Wis pokoknya dinikmatin apa yang menjadi medianya Ki Macan, asalkan dibawa dengan kekuatan doa, insya Allah akan membawa kebaikan. Ini medianya Ki Macan untuk semua agama. Semua agama. Ngoten ya Ki ya, tidak hanya untuk satu agama saja. Karena kenapa? Karena mukjizat Tuhan itu untuk semua agama loh ya Rek ya. Tidak hanya khusus ke satu orang, tidak hanya khusus ke satu agama saja. Mboten. Jadi ayo kita sesama beragama, kita tunjukkan nilai-nilai agama kita dengan hal yang baik. Salah satunya dengan toleransi. Ya Ki ya, jika mau ditemani medianya Ki Macan, silahkan bisa order menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Kemudian untuk transaksi kemana? Transaksi hanya melalui satu bank account saja, Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Oh, hargane? Oh, untuk minyak kasturi ini ada 2 kemasan. Yang kecil 4 mili harganya 125.000 belum termasuk ongkir. Kalau yang agak agengan ngeten iki ya rotok gede, iki 6 mili ini harganya 175.000 belum termasuk ongkir. Ki Macan pakai minyak kasturi ini pun juga untuk melakukan penerawangan dengan uang Cina ya Ki ya. Ono sing niru-niru ya, bakar-bakar.
Ya serapopo ya Ki ya. Kalau untuk parfum Sang Jagat ini harganya 200.000 belum termasuk ongkir. Banyu mustika, ada tetesan air mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul di banyu mustikanya Ki Macan. Dan sebagian keuntungan dari penjualan parfum Sang Jagat, minyak kasturi dan banyu mustika saya alokasikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Betul sekali, jadi tetap akan ada sedekah bersamanya melalui hasil penjualan medianya Ki Macan. Dan juga dari YouTube pun juga ada. Bahkan ada kakak-kakak yang melebihkan uangnya saat melakukan pemesanan medianya Ki Macan dan menginformasikan ke admin untuk sisanya dialokasikan ke sedekah bersama admin. Nah, itu sama admin sudah direkap semuanya. Jangan khawatir, insya Allah apa yang menjadi amanah itu akan tetap menjadi amanah. Betul. Ya Ki ya, kalau kalian bilang dimasukkan sedekah, ya dimasukkan ke sedekah. Karena Mas Jawir Ki Macan selalu mengajari admin seperti itu ya Ki ya. Bahkan kemarin ada yang double transfer, Mas Jawir sama Ki Macan bilang, kamu WA orangnya, kembalikan uangnya, harus seperti itu. Betul. Wah, mana ya Rek ya. Baik Ki Macan, mari kita doakan penonton pun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya yang ditulis kolom komentar untuk saya, Mas Jawir dan kru Pintu Misteri lainnya. Alhamdulillah. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini. Hanya doa yang bisa saya balas untuk kalian di sana. Saya tidak akan pernah bosan-bosan mendoain kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan, jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin ya Allah. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, di hati dan di pikirannya. Amin ya Allah. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran dan wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin sifat dan karakternya yang selama ini jelek menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskan dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendengarkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin amin robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya untuk saudara-saudara di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya rogosuk, saya selalu menyempatkan diri untuk melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Saling mendoakan satu sama lain, saling mengaminkan satu sama lain. Terima kasih banyak. Akhirnya doa-doa saya selama ini terkabul untuk mengumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Pertahankan itu. Apa yang kalian tanam, sekecil apapun kalian tanam, hal baik itu akan berbalik kepada kalian sendiri, bukan orang lain. Keuntungan itu akan kalian rasakan sendiri, bukan orang lain. Ya, hal yang baik akan mendapatkan yang hal baik. Hal yang buruk juga akan mendapatkan yang hal buruk. Tergantung dari pilihan si manusia. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar akan berbalik kepada kalian. Begitu juga doa-doa atau komen-komen yang negatif di kolom komentar itu akan berbalik kepada kalian. Jadi semoga saudara-saudaraku di luar sana ya bisa memilih
mana yang baik, mana yang Mana yang buruk. Dan yang untuk mengaminkan, terima kasih banyak. Doa-doa orang yang kalian aminkan itu akan berbalik pada kalian sendiri. Karena tidak semua orang mau mengaminkan doa-doa orang. Betul. Ya, kalian orang-orang hebat yang mana kalian mengeluarkan Egonya. mengeluarkan atau menyingkirkan yang namanya ego. Doa-doa yang saya lihat di kolom komentar itu panjang-panjang loh Mas Jawir. Ya. Itu harus perlu waktu untuk mengetiknya. Menulisnya. Ya, tapi kalian bisa itu semuanya. Ya. Dan kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau di atas 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingi aura positif. Yang mana aura positif tersebut akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Betul. Cepat atau lambat, besok atau nanti akan kalian rasakan hasil dari benih perbaikan yang kalian tanam. Ya. Buah dari positif. Buah Ya. dari positif. Ya. Kebaikan. Ya, kalau saya di titik terendahnya manusia macan rezeki saya kurang lancar. Saya yakin itu tidak akan lama prosesnya, akan terselesaikan semuanya. Asalkan kalian masih dikelilingin aura positif setiap hari itu. Ya, dan yang sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Alam semesta akan menyaringnya. Karena mengikis. ya, karena percaya tidak percaya, di kolom komentar Pintu Misteri bukan hanya sekedar manusia. Ada saudara kita yang tak terlihat, wong samar, di 9 tempat yang berpartisipasi di kolom komentar Pintu Misteri untuk mengaminkan. Jadi kenapa admin sosial media, admin 1 dan admin ya, 2 admin 1 dan admin 2 tidak membalas di kolom komentar karena ada saudara-saudara kita yang tak terlihat ikut andil di situ. Wah, diwakilkan ya, kalau yang bisa melihat, kalian akan bisa tahu kalian terawang di kolom komentar mana-mana saja orang-orang yang tak terlihat. Saudara-saudara kita yang tak terlihat. Ya, dan yang untuk yang share, terima kasih banyak telah mempercayai video Pintu Misteri untuk kalian share ke sosial media kalian. Terima kasih banyak. Selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Ya, karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Dan jangan pernah bosan. Saya pun tidak akan pernah bosan untuk membantu saudara-saudara saya di luar sana untuk Rogo Sukmo. Walaupun satu hari saya cuma tidur 2-3 jam. Tapi saya ikhlas, saya yakin tubuh saya akan sehat karena saya manfaatkan untuk membantu. Walaupun nyawa taruhannya. Betul, Ki. Ya, semoga apa yang saya bantu di sini bisa bermanfaat banyak buat orang lain di luar sana. Amin. Ya, untuk hasil Rogo Sukmo 5 hari yang lalu. Oh, 5 hari. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Surabaya. Oh, Gemini Atas Surabaya. izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengunjungi saudara kita yang berzodiak Gemini yang ada di kota Surabaya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya yang menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 27 tahun. Oh, laki-laki. Seorang MC. Oh, MC nggih. Ya, yang sedang ditutup rezekinya oleh teman MC-nya sendiri atau teman saingannya sendiri. Sehingga si Gemini yang ada di Surabaya ini 3 bulan tidak mendapatkan job. Walah, misalnya. Ya. Saya masuk mimpinya. Ternyata ini anak pertama dari 4 saudara. Dan ibunya janda. Dia berjuang ke Surabaya untuk menghidupkan ibu dan 4 adiknya yang sedang sekolah. Selama 3 bulan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya tabungan plus habis untuk menutupi 3 bulan ke belakang. Ya, kasihan, Pak. Dia sudah mencoba untuk ke agensi ini menawarkan sampai turun harga, tidak ada. Waduh. Karena yang saya lihat di situ ada sosok jin bermuka kambing berbadan manusia yang selalu tidur di tempat tidurnya dengan telentang seperti ini. Alah. Saya datang, siapa ini? Ya.
Wah, siapa ini? Masih sempat-sempatnya jin itu melambain saya. Halo. Oh, ngoten ki. Iya. Ajar nggih. Iya. Saya lihat dia juga sudah mulai jarang ibadah Ibadah ya. lagi. Jarang ibadah. Mungkin ada salah satu rencana Tuhan untuk saya datang ke sana. Jen. Sehingga kenapa jin itu masih bisa menguasai si badannya. Badan. Sehingga rezekinya tertutup oleh itu semuanya. Dan akhirnya saya masuk dimensi alam bawah sadarnya dan saya tidak mengganggu yang namanya jin kambing itu. Oh, Kamu bukan urusan saya. Saya harus membersihkan dia. Dan saya masuk. Kamu sedang ditutupin rezekimu dengan orang lain dan mengirim bukan seekor, sesosok jin. Ya, saya bilang caranya satu. Kamu harus puasa Senin, Kamis selama 1 minggu. Dan malamnya panggil saya kembali. Setelah kau sholat tahajud, saya akan datang. Nah, kui. Dan akhirnya besoknya si jin ini mulai harinya ya Mas Jawir ya, dia puasa. Wah, sibuk nih jin untuk menggagalkan yang namanya puasa. Ya, saya harus ada pengorbanannya juga dari Gemini. Lagi niku, mulai dipikirnya gampang roko sukmo. Akhirnya dia Senin lulus. Senin. Ya, tinggal Kamis. Wah, haus lapar menjadi satu. Si jin itu udah mulai kelabakan. Waduh, nanti kalau berhasil gimana ini? Ya, akhirnya buka puasa. Makan. Dan sholat Isya. Ya, dia tidur. Sampai sholat tahajud dia bangun. Si jin sudah kebakaran jenggot. Waduh. Badannya sudah api-api semua. Jen. Ya. Setelah itu dia berdoa segala macam. Kimacan, saya sudah selesai. Saya masuk. Dan jin itu berapi-api mulai. Saya bilang, tidak perlu saya yang membunuhmu dan mengusirmu dari badan anak ini. Biarkan anak ini sendiri yang akan mengusirmu. Dan dia berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pecah. Oh ya Allah. Dan saya bilang, tidur kembali. Setelah dia tidur kembali, baru saya masuk mimpinya. Saya menjelaskan dengan panjang lebar. Besok pagi jam 6:30 pagi kamu bangun, kamu promosikan dirimu di sosial media, seluruh sosial media, untuk menawarkan MC-mu. Dan satu lagi poin, untuk mengajar privat MC. Langsung bayar setengah dan bertemu berapa jarak. Baik Kimacan. Wah, dia bangun 5:30 dan ketik semua bres dikirim. Jadi menawarkan diri sendiri dengan budget sekian dan menawarkan guru MC les. Betul. Udah berat. Dia beraktivitas bersih-bersih rumah. Ya, sampai jam 9:30 dia sholat duha. Setelah sholat duha dia buka handphone. Wah, ada DM, ada WhatsApp, segala macam. Bleber. Ya. Ada 21 orang yang mau menjadi muridnya. Dan semua sudah menanyakan nomor rekening berapa. Saya mau bayar setengah karena persyaratannya bayar setengah, sisanya berjalannya waktu setelah selesai. Oh. Ya, 21 orang. 21 orang udah jadi muridnya ini ya. Kelihatan mata. Dan dia langsung dapat transferan segala macam. Lalu saya bisikan terakhir. Cari tempat yang layak untuk sekolah. Ruangan mendidik. Jangan di kos-kosan. Ya, sebagian pendapatan dia cari tempat buat jadwal ngajarin kursus. gitu khusus. Dan yang saya lihat job 1 minggu ke depan sudah padat penuh. Mantap. Jadi pelajaran yang kita dapat dari si Gemini yang ada di Surabaya, tulang punggung keluarga. Jangan pernah takut dengan rezeki yang orang buat untuk menutup diri kita sendiri. Karena ada Tuhan, semuanya akan musnah. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada ilmu hitam yang tertinggi. Ya, karena ilmu yang tertinggi yaitu agama. Tuhan. Ya, jadi pelajaran kita dapat di sini. Jadi dia sudah mulai mengatur keuangan dan terbiasa untuk sholat dan puasa Senin Kamis.
Dan orang yang melihatnya kemarin, melongo. Dan untuk mengerjakan lagi sudah terbenteng 7 lapis saya tutup. Untuk membentengin si Lim ini. Waduh, jadi Kimacan memberikan benteng lapisan gitu ya sebanyak. Jadi semangat untuk saudara-saudara di luar sana yang bagian entertain. Semangat. Ya, semangat. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Betul. Dan ada hinaan yang harus tunjukkan dengan kesuksesan. Wah, ini tadi mengajari sesuatu hal yang sangat positif loh Kimacan. Ini kalian bisa tiru. Jadi kalau kalian merasakan ada sesuatu hal yang negatif-negatif, ayo kembali lagi dekatkan diri kepada Tuhan. Lalu saya bilang suruh pakai parfum Sanjagat sama Banyu Mustika, dia akan order nanti. Wah, kan order mangke ya. Nah, kuwi ya. Puasa ore. Perbaiki ibadahmu maka Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Nggih. Waduh, aja sampai mboten. Nah, ini tadi cerita Rogo Sukmo, semoga bisa menginspirasi bagi kita semuanya untuk tidak meninggalkan namanya ibadah sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Bagi kalian penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Kimacan, SOP sudah jelas. Like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya. Jangan sampai boten, itu sudah menjadi SOP ya. Harus dilakukan. Jangan malah WA admin minta Kimacan Rogo Sukmo. Tidak begitu. SOP-nya kalian sendiri yang like, komen, dan share. Komennya itu kalian tulis itu nama kalian, zodiaknya apa, niatnya apa, share sebanyak-banyaknya. Nah, nanti pasti insya Allah berjodoh dengan Kimacan untuk Rogo Sukmo. Nanti setelah ini kita akan lihat lebih lanjut ciri-ciri orang yang dijauhkan rezekinya, supaya kita bisa introspeksi dan memperbaiki. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri. Ciri-ciri orang yang jauh dari rezekinya. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudara di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini, karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ya, kita kembali membuka kitab Prabu. Ya. Ada beberapa cirika orang-orang yang dijauhi nama rezeki. Ya, semoga dari ciri-ciri ini, kalau ada dari kalian merasa dalam ciri-ciri itu diperbaiki. Ya, karena itulah jauh dari rezeki. Rezeki nggak mendekat ngono ya gitu ya. Kalau rek. Jadi nanti dari sini kita bisa introspeksi. Nanti kita lihat ada beberapa ciri-ciri ya dari Kitab Prabu. Iya. Yang pertama, di sini ada kerapuan. Jadi kerapuan ini membuat kalian tidak bertenaga. Walah. Lemes, letih, lesu, seperti dunia ini hampa. Walah. Kalau kalian mempunyai sifat ini, rapuh ya. Jadi merasa kalian udah saya udah lelah. Aduh, males aduh, entar menunda pekerjaan. Itu rezeki akan jauh. Naik korek. Jangan sampai. Ini yang pertama. Nah, ini kalau memang untuk mengantisipasi masalah sebuah kerapuan kan banyak sekali alasan yo. Mungkin kerapuan karena dikecewakan sesuatu, mungkin karena percintaan, seperti itu, sehingga membuat hati rapuh dan malas untuk ngapa-ngapain. Walah, ya sepiye meneh ya. Nah, kalau misal didampingin kalian dengan parfum Sanjagat, insya Allah parfum Sanjagat itu akan membersihkan aura-aura seperti itu. Memberikan booster untuk semangat. Banyu Mustika. Kalau sudah mulai males semprotin tuh. Betul. Jin belum sempat mempengaruhi. Aduh,
Aduh, udah ke benteng gitu ya Ki ya. Banyak sekali jin-jin sekarang tuh jauh lebih pintar. Lagi nih Ki. Ya, kita lihat yang Dua. kedua. Di sini ada kartu oracle menggambarkan serigala, yang mana artinya untuk ciri-ciri orang yang jauh dari rezeki. Jarang mandi, apalagi kalian yang suami istri sedang melakukan hubungan lalu tidak mandi pas pada saat bekerja. Oke, Rek. Ya, kalian melakukan hubungan Habis suami istri hubungan. ini semalam karena males. Ya itu tadi pertama, males. Ya, males. Kerja besok nggak mandi, nggak bersih, nggak bersihkan hadas besar. Ya, kerja. Itu yang harusnya kalian dapat rezeki jadi amsyong. Jadi nggak ada rezekinya. Jadi jauh baunya sial aja karena kotor. Lah iku, makane to Rek yo, ora usah koyo ngono iku. Habis kayak begitu ya harus mandi besar. Malesnya ya dilawan. Iya. Ojo males-malesan nanti rezekimu hilang gara-gara enak-enakan semalam. Tapi lali membersihkan hadas yo, tidak bersuci kembali. Lanjut Yang ketiga. Iya, di sini es batu yang membeku. Ya, artinya yang ketiga ini kalian malas sekali untuk yang namanya ibadah. Oh lah yo kuwi malah nemen iki, malas Ibadah sehingga aduh malas deh. Aduh malas. Ayo. Mau rezekinya bagus tapi ibadahnya nggak mau. Perbaikin ibadahmu maka Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Kalau ki ora ya, udah jelas ngono ya ki ya. Wah, apa yo males ibadah piye ngono kira? Yo. Ya jelali ya ibadah ya. Waduh, baik gimana sekarang yang keempat. Betul. Nggih. Iya. Di sini kata oracle saya purnama. Yang mana artinya purnama dalam ciri-ciri rezeki ya. Kamu sering sekali tidak nyambung atas komunikasi orang lain. Oh, ngeblank gitu Ki. Ngeblank. Jadi orang nanya apa kamu jawab apa. Orang cerita apa kalian cerita Nyambungnya apa. kemana? Kalau kalian udah merasa tidak nyambung kalau berkomunikasi dengan orang, hati-hati. Ya, orang aja komunikasi dengan kalian tidak nyambung, gimana rezeki mau datang. Nggak nyambung pisan ya Ki ya. Hindarin dengan ketidaknyambungan untuk berkomunikasi. Oh, jadi ya harus benar-benar memperhatikan. Kalau ada orang bilang, ih ngomong sama kamu nggak nyambung, ayo perbaikin. Berarti tadi saya tidak nyambung, ayo cepet-cepet sadar gitu ya Ki ya. Mungkin ngeblank karena permasalahan juga bisa jadi ya Ki ya. Tapi kan kalau seandainya dalam komunikasi jangan seperti itu Rek ya. Jadi harus fokus gitu dengan lawan bicara gitu ya Ki ya, agar nyambung. Orang ngeblank. Nah, lanjut gimana? Yang ke 5. Yang ke 5. Oke. Iya. Di sini ada awan dan gunung, yang artinya menggambarkan suka sekali mimpi buruk, rep-repan, mimpi buruk yang seram-seram, ya, menandakan kalau kalian itu dijauhkan sama rezeki. Biasanya orang-orang yang dilindungi sama rezeki, dia tidur lebih tenang. Tidurnya lebih tenang gitu, tidak rep-repan gitu ya. Tidak rep-repan, tidak mimpi yang jelek-jelek. Nah, itulah menandakan kalau kalian dijauhkan sama rezeki. Mimpinya yang serem-serem ya. Gitu ya Ki ya. Nah, ini kan kalau seperti rep-repan karena ketindihan atau mimpi sesuatu yang tidak bagus seperti itu Ki ya. Ini kan salah satu ciri juga kalau kita sedang kirimi suatu guna-guna juga ya Ki ya. Betul. Dari situlah alam semesta memberitahu. Seperti mimpi buruk karena guna-guna atau ditutupin rezeki. Nah, alam semesta akan memberitahu kalau kamu tuh sedang tidak baik-baik saja. Oh, iku lho Rek. Kamu tidak akan sedang baik-baik saja. Makanya dengan saya menceritakan seperti ini, waspada. Betul. Ya. Jadi jangan dipengaruhi oleh jin dalam tubuh. Tidak apa-apa, itu cuma sekedar mimpi saja. Ayo lanjutin seperti biasa. Ya, lawan.
lawan gitu ya Itu Ki ya. alam semesta sudah memberitahu kalau kalian tidak baik-baik saja. Betul. Nah, terus kemudian cara melawannya bagaimana? Ya kan kita beragama, punya banyak ajaran-ajaran di dalam agama yang kita anut, bagaimana bisa mengusir sesuatu hal-hal yang astral. Betul. Kalau kalian mau ditemani dengan medianya Ki Macan, kalau untuk pribadi, Iya. Damela parfum sang jagat nih Iya. kira. Ya, kalau ada rezeki silakan order. Kalau tidak ada rezeki ya jangan dulu order, enggak apa-apa. Tapi pakainya ini parfum sang jagat untuk membantu membentengi di saat mau aktivitas Betul. dan saat mau tidur. Betul. Jeprot ngono, tapi jangan lupa didoakan dulu. Sengaja saya racik, saya buat untuk mengusir jin-jin yang di luar sana. Nah, baik Ki Macan. Sekarang yang nomor 6. Iya. Di sini ada wanita yang sedang merangkul. Artinya orang-orang yang dijauhkan dari ciri-ciri Dijauhi rezeki. rezeki. Mereka itu gampang sekali stres. Masalah kecil stres, masalah besar mau gila. Ya, seperti itu. Jadi harus bisa mengontrol. Stresnya gimana itu? Kadang-kadang dia melamun, kadang-kadang dia stresnya Mikir terlalu berat sehingga beban di kepala itu menumpuk. Selagi permasalahan itu masih ada jalan solusinya, kita cari solusinya, bukan kalian tampung di kepala. Makanya rezeki nggak mau datang ke kita. Itu salah satunya. Karena kalau udah stres kan pasti pikirannya negatif Betul. aja gitu ya Ki ya. Iya. Sesuatu yang tidak bagus yang akan terus dipikir karena problem yang dihadapi. Ya kalau seandainya untuk mengurangi stres, kalau kalian punya teman ya bercerita ke teman. Tetapi kalau tidak ada teman untuk bercerita, ya gunakan lantai untuk bersujud, Rek. Betul. Nah, ya Ki ya. Betul. Masih ada Tuhan yang bisa kita gunakan untuk Betul. berkeluh kesah. Betul. Gitu ya. Baik Ki Macan. Sekarang yang ketujuh apa? Iya, hutan. Yang artinya orang tersebut akan gampang sekali merasa sakit. Badan merasa pegal-pegal, badan meriang, semua penyakit ngumpul. Itu. Alam semesta memberikan tanda kalau kalian tidak baik-baik saja, sehingga rezeki kalian itu jauh. Ya iya, kalau sakit, Ya, nggak walaupun bisa mencari rezeki di rezeki. depan mata, kalian tidak bisa mengambilnya. Leres. Itu ya, kalau kalian merasa sakit-sakit terus, dikit-dikit seminggu sakit lagi, ayo perbaikinlah itu semuanya. Ya, karena alam semesta telah menunjukkan itu semua. Nah, itu ya Rek ya. Udah dikasih tahu kalau sakitnya udah nggak wajar, masa seminggu bisa sakit berkali-kali, sesuatu hal yang nggak wajar Yuki ya. Ya harus diantisipasi. Caranya apa? Kalau seandainya memang dari medis, ya diobati medis. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang berkaitan dengan suatu hal astral, perbaiki ibadahmu, berdoa pada Tuhan. Banyak kalau kalian nggak mau medianya gimana juga nggak apa-apa. Banyak cara-caranya. Kalau di setiap agama itu kan ada air suci. Kalau Muslim ada air wudhu. Wah, gunakan buat wudhu, sholat tahajud. Kalau di Kristen itu kan juga ada air suci. Di Hindu pun juga ada banyak air suci. Bahkan bulan purnama pun juga untuk mandi ritual bulan purnama. Wah, dek pancoran ngono rek. Ya. Banyak sebenarnya ya, tinggal manusianya aja males apa ora kuwi ya. Lanjut Ki Macan, sekarang yang ke-8. Iya, bunga lotus. Artinya bunga lotus ini harusnya keberuntungan buatmu, keceriaan. Seharusnya. Tapi ini malah kebaliknya. Kalian lebih ke melamun. Ya, jadi orang-orang yang melamun itu cepat ditegur. Karena rezeki tidak mau datang orang-orang yang melamun. Rezeki datang untuk orang-orang yang ceria. Itu loh ya Rek ya. Ini bunga lotus, ini kebalikannya, karena yang dilihat Ki Macan kitab Prabu untuk orang yang dijauhi rezeki. Jadi kebalikannya ini malah yang melamun ngono. Lah kesambet gue. Jadi kalau buka usaha jangan di tempat usaha Melamun aja. Kayak gini. Rezeki nggak mau datang. Betul. Rezeki tidak akan pernah mau datang. Kalian aja kerjanya melamun. Ya, nggak boleh melamun. Betul aja melamun ya Rek ya, apalagi di tempat kerja ya. Lanjut ke 9 apa nih Kiki? Ya, di sini mengatakan
kalian sering sekali marah, tersinggungan, emosi meledak-ledak tanpa sebab. Dibercandain sedikit meledak, dah selesai. Itu rezeki akan kabur semuanya. Emosian mah kabarnya anak kecil gitu ya, Ki ya, tidak bisa mengontrol makanya ya. Ini innocence gitu ya. Waduh, ini jadi harus bisa menahan diri, apalagi terlebih hal-hal yang berbau energi panas seperti emosi ya, Ki ya. Ini emosi itu kan energi setan, Rek. Oh, coba turutin deh energi setan. Rezeki itu sukanya sama orang yang semangat, tenang. Dia akan energi akan datang. Menarik. Dari berbagai macam arah. Tapi dikit-dikit marah. Ya, masukin di botol lah ya. Ya, yang ke sekarang yang ke-10. Ya. Iya. Nih, di sini ada perempuan sedang menari. Di balik kebahagiaannya, kalian suka mengeluh. Ya kuira. Orang-orang yang suka mengeluh, paling tidak suka rezeki datang. Rame ngeluh, sepi ngeluh, semua ngeluh. Nggak ada rasa-rasa bersyukur. Ya, kurangin mengeluh. Kalau mau rezeki kamu penuh. Kulur ya. Selalu ada cara untuk membuat kita itu bersyukur. Daripada kau buat ngeluh, gunakan untuk bersyukur. Lah misalnya ruame, ya alhamdulillah. Kemarin sepi, ngono ya. Kalau seandainya saat ini sepi, ojo mengeluh. Nanti Tuhan pasti akan mendobelkan rezekinya di keesokan harinya. Pernah nggak kalian kasih uang ke pengemis? Yang orang minta-minta di pinggir jalan, terus kalian kasih uang 500, terus si pengemis itu, apaan ini? Cuma 500 aja. Nah, sakit nggak hati kamu? Sakit kan? Pasti kamu bilang, gila ya, untung saya ukur, saya kasih, nggak bersyukur sekali. Begitulah Tuhan. Tuhan memberikan kalian segini, kalian ngeluh, apaan ini? Nah, sakit nggak hati Tuhan? Mau nggak kira-kira Tuhan mau nggak beri lagi? Dan kalian mau nggak kira-kira mau beri lagi si pengemis itu? Enggak kan? Iya betul. Seperti itu. Ya. Betul. Baik, gimana Chan? Lanjut Ki untuk yang ke-11. Ya. Di sini hati. Pasangan. Bisa generasi. Hargai orang tuamu, maka rezeki akan datang. Iya betul nih Ki. Jadi jangan pernah berharap untuk rezeki besar, tapi orang tuamu kalian telantarkan, orang tuamu kamu maki-maki, orang tuamu kamu musuhin, orang tuamu kamu pukul-pukulin. Jangan pernah berharap ada rezeki besar. Betul. Ada lagi Ki? Ya. Waduh, ini yang ke-11 ini menyentuh hati ya, Rek ya. Waduh. Sekarang yang ke-12. Di sini ada kartu sihir, aura negatif. Artinya, kalau kalian ingin rezeki lancar, jangan pernah ngitungin rezeki orang lain. Jangan pernah nyinyirin orang lain. Jangan pernah rendahin orang lain. Jangan pernah menjelekin orang lain, apalagi menjatuhkan orang lain untuk posisi atas kalian. Tidak boleh, rezeki tidak punya celah untuk itu. Jangan mengambil cahaya orang lain untuk membuat dirimu bersinar. Betul. Ki. Kemudian Ki, sekarang yang ke-13. Ini yang terakhir. Terakhir. Ada wanita yang sedang berdoa. Artinya, kalau ingin kalian mendapatkan rezeki besar, sedekah. Tuh, Ki bener ya. Ini kan menanam kebaikan. Sedekah. Orang sedekah itu kan melancarkan rezeki, membuat umur panjang. Betul. Ngono ya Ki ya. Buat sehat juga kita. Tenang hati dan pikiran. Keselamatan juga. Manfaatnya banyak tuh. Tapi jangan hitung-hitungan sedekah. Wah, saya sudah habis 3 juta bulan kemarin. Kok bulan ini nggak ada penghasilannya? Ada kebaikan. Berarti belum cocok.
untuk sedekah. belum cocok. Padahal kamu lupa kamu bisa sehat karena hasil dari sedekahmu. Betul. Coba kalau pas kamu nggak sedekah tiba-tiba gue dikasih sakit. Kalau Iki ya. itu bukan hanya uang. Betul. Dikumpulin dengan orang-orang baik Itu itu rezeki. Di badan sehat itu Rezeki. Kayak gitu-gitu ya. Karena Betul, di ya? luar sana banyak orang-orang kaya tapi habis duitnya buat kesehatan. Banyak. Iya. Jadi pertanyaannya dia dapatnya bener ndak itu? Nah. Ya. Waduh ini terima kasih banyak ini Kimacan dengan adanya ramalannya Kimacan melalui kitab Prabu untuk ciri-ciri orang yang dijauhi dengan rezekinya itu tadi sudah dibahas. Semoga apabila kita terlihat di dalamnya dan merasakan ciri-ciri tersebut ya kita harus bisa introspeksi dan memperbaiki. Ya. Bahkan tadi ada sebuah anjuran-anjuran di mana kita untuk menarik rezeki itu salah satunya itu tadi orang tua membahagiakan orang tua juga ya Ki ya. Jangan sampai kamu kasar sama orang tua kamu ya, nanti rezekimu jauh. Betul. Ya. Pantesan aja rezekimu itu kamu terasa terus berkekurangan. Iki yo, lawang orang tua malah kau suruh bayarin utangmu, yo iku yo kau merasa kekurangan. Iki yo, kalau misalnya kowe sing utang, yo kowe lah sing bayar. Mosok kon wong tuwekmu sing bayari utangmu lah kurang ajar kuwi jenenge yo iki yo. Nyindir sapa Mas Jawir. Baik Macan, kalau sudah ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk hal-hal yang bisa merusak yang namanya NKRI. Betul. Karena NKRI harga mati. Baik, Kimacan ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Iya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua hal mesti diperlihatkan pada dunia. Sisakanlah sebuah misteri. Wah, kata dia Ki ya. Wah, sisakanlah sesuatu untuk sebuah misteri. Apa itu? Kenapa nih Ki? Kebaikan. Kebaikan. Nggak perlu orang tahu. Misteri kebaikan, tapi manfaat kebaikan itu Masya Tanam Allah. kebaikan sebanyak-banyaknya. Tidak perlu orang tahu, itulah misteri yang harus sembunyikan. Waduh, tidak perlu menunjukkan kebaikan yang kita lakukan, Rek. Karena kesuksesan duniawi bukan sekedar kerja keras. Harus didampingi dengan kebaikan. Betul. Kalau semuanya kerja keras, Semua orang kerja keras. semua orang kerja keras di luar sana. Ya, Betul. tukang kerja keras. Kerja keras, betul. Terus banting tulang, penjaga kopi dari pagi sampai malam. Banting tulang juga boleh duit. Jadi semua pekerja keras, ya kan? Tapi harus diisi dengan yang namanya Kebaikan. Tuhan akan menilai itu semuanya. Masya Allah, betul Kimacan. Matur nuwun. Ya, Saya Mas Jawir dan saya Kimacan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.